Acara ini dipersembahkan oleh Kobaran api dan asap hitam membumbung tinggi dari sebuah minimarket dan bengkel sepeda motor di Jorong Pasar Nagari Simpang Tanjuang Nan Ampek, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kebakaran ini membuat warga panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun jauhnya jarak tempuh ke lokasi dan sulitnya akses membuat proses pemadaman berlangsung lama. Kebakaran diduga disebabkan arus pendek listrik dari lantai 2 ruko. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Itu ada bengkel, terus ada minimarket, ada empat ruko. Mereka dua beradik pemiliknya. Berarti 4 bangunan, Pak ya? Oh, bukan satu bangunan. Satu bangunan tapi 4 petak. Kebakaran juga melanda pemukiman padat di Kelurahan Kelapa Gading, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Kebakaran ini terjadi beberapa menit sebelum sholat Jumat sehingga membuat kalang kabut warga yang langsung mengevakuasi harta benda mereka. Namun ada juga warga yang tidak sempat menyelamatkan harta bendanya. 17 rumah warga ludes terbakar, 4 lainnya rusak berat dalam kejadian ini. 10 menit sampai setengah 1, lagi sholat sembahyang. Diduga api dari apa, Pak? Entah dari lampu, entah dari kompor, dan tahu lah Pak kalau itu. Aku udah tahu api sudah besar sekali. Memadam kebakaran butuh waktu 1 jam memadamkan api, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Selamat malam, apa kabar Anda pemirsa? Kebakaran yang terjadi di Sumatera Barat dan Jambi tadi membuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan membahas perkembangan terkini minyak goreng curah yang masih saja langka dan beberapa langkah pemerintah mengatasi BBM yang juga mulai langka. Saya Abraham, silakan. Kebakaran melanda lapak barang bekas dan rumah semi permanen di Joglo Kembangan, Jakarta Barat. Api diduga berasal dari api pembakaran sampah warga. Dengan dibantu warga, petugas berusaha memadamkan api yang membakar sebuah lapak barang bekas di wilayah Joglo Kembangan, Jakarta Barat. Api juga merambat dan membakar 6 rumah semi permanen di dekatnya. Upaya pemadaman sempat terhambat karena akses jalan yang sempit dan sumber air yang minim. Warga yang panik langsung memindahkan barang-barang berharganya ke tempat aman. Menurut warga, api berasal dari pembakaran sampah yang menyambar ke lapak barang bekas. Awal kejadiannya sih katanya tabunan, ada tabun, ada anak kecil lari, katanya ada api gitu. Lagi nabun api gede gitu. Ya tiba-tiba langsung gede, Pak. Mungkin nanti Nah, ini tempat apa sih, Pak? Lapak rongsokan. Oke, lapak rongsokan. Lapak rongsokan, Pak. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian, usai 8 unit mobil damkar dikerahkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Kebakaran juga menghanguskan warung dan kios di Ponorogo, Jawa Timur. Peristiwa ini diduga bermula dari percikan api yang mengenai tumpahan bensin. Kebakaran melanda warung dan kios bensin di Jalan Wilis, Ponorogo, Jawa Timur, Jumat pagi. Api cepat membesar dan menyebar lantaran banyaknya bahan bakar bensin yang ada di kios. Kebakaran diduga akibat dari percikan api yang menyambar tumpahan bensin saat pemilik kios menuangkannya dari drum ke dalam botol. Tidak ada korban jiwa, namun kerabat korban tak kuasa menahan tangis melihat bangunan yang ludes terbakar. Belum ketahui kemana. Tadi tidur di situ, keluar lari. Sampai sekarang saya belum ketemu orangnya. Cuma 2 kios yang terbakar, 2 kios. Yang paling parah yang kios bensin tadi. Api berhasil padam usai 2 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi.
Demi mendapatkan minyak goreng murah, ratusan warga rela berdesakan dan saling dorong. Ironisnya, setelah mengantre berjam-jam, warga hanya bisa membeli minyak goreng kemasan maksimal 2 liter. Ratusan warga ini saling dorong dan berdesak-desakan, berebut membeli minyak goreng murah pada acara Grebek Ramadan di halaman Pasar Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga terus merangsek maju dan saling dorong karena khawatir tidak mendapat bagian. Akibatnya, tidak sedikit balita yang berada dalam gendongan ibunya terjepit dalam antrian tersebut. Ironisnya, meski sudah antri lama dan berdesak-desakan, jumlah pembelian minyak goreng ini ternyata dibatasi maksimal 2 liter saja per orangnya. Ya, di luar mahal, 50. Berapa? 2 liter 50.000. 48, ya. Kalau di sini? Di sini 38. Harapannya ke pemerintah bagaimana, Bu? Ya, moga-moga diturunkan harganya, bisa terjangkau rakyat kecil. Harapan saya ini adalah bisa untuk stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan pemenuhan, mengurangi lah keperluan masyarakat untuk pada bulan Ramadan ini adalah sangat kebutuhannya banyak sekali, apalagi nanti pada bulan Ramadan. Selain minyak goreng kemasan, pemerintah Kabupaten Jombang juga menyediakan gula pasir yang dijual dengan harga Rp13.000 per kilogram dan telur seharga Rp22.000 per kilogram. Sementara perjuangan mendapatkan minyak goreng murah juga terjadi di kawasan Denpasar Utara, Bali. Warga harus rela mengantri berjam-jam di salah satu agen minyak goreng curah dengan membawa sejumlah jerigen dalam berbagai ukuran. Membludaknya kerumunan tidak dapat dihindarkan sehingga petugas keamanan harus mengatur antrian. Antrian yang didominasi para pedagang dan pelaku UMKM ini tidak mempermasalahkan menunggu lama, asalkan mereka mendapatkan pasokan minyak goreng curah yang mencukupi dengan harga Rp15.500 per kilogram. Saya 1 minggu ngantri, kadang-kadang nggak dapat, ya sudah pulang, istirahat. Itu minyak curahnya dipakai untuk apa, Pak? Minyak goreng gini, apa namanya itu, gorengan. Untuk jualan gorengan, Pak? Iya. Pak, dengan tingginya harga curah ini tetap jualan atau gimana, Pak? Ya. Dengan tingginya harga curah ini kan pasokannya nggak ada, akhirnya tetap jualan atau berhenti? Ya, kalau nggak ada minyak nggak jualan, kalau ada minyak jualan. Meski stok minyak goreng kemasan berlimpah, pelaku UMKM umumnya enggan membelinya karena harga jauh melambung sehingga tidak mampu menutupi modal dagangan. Bahkan pedagang rela tidak berjualan hingga berhari-hari sebelum mendapatkan minyak goreng curah. Di tengah kelangkaan BBM jenis solar di sejumlah daerah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif melakukan sidak BBM di Samarinda, Kalimantan Timur. Menteri SDM Arifin Tasrif bersama Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati melakukan sidak di salah satu SPBU yang ada di Samarinda. Arifin menjelaskan harga BBM di dalam negeri sudah sangat murah dibandingkan dengan harga BBM di luar negeri. Sementara Pertamina menyampaikan stok BBM tersedia. Komoditas BBM di dunia kan naik, ya, cuman di Indonesia yang lebih paling murah lah sekarang saat ini. Nah, dan kemudian juga harga komoditas, ya, komoditas tambang, komoditas perkebunan naik semua. Jadi memang pasar di luar itu, ya, akan mendorong konsumsi BBM dalam. Hari ini stoknya 23 hari, jadi sebetulnya sudah lebih dari stok yang biasanya. Yang kedua, bagaimana antisipasi terhadap peningkatan dari demand pada saat Ramadan dan Idul Fitri. Adanya kecukupan dari stok BBM, khususnya dalam hal ini untuk mengantisipasi adanya mobilitas masyarakat yang tentunya akan meningkat selama masa-masa libur hari raya nanti. Dan kita juga tentunya dalam hal ini sudah memastikan adanya ketersediaan stok, baik itu untuk produk Pertalite dan juga untuk produk BBM biosolar yang mungkin selama ini kita melihat di media
memberitakan adanya antrian yang cukup panjang di beberapa. Ratusan warga Surabaya, Jawa Timur mengantre pembagian bantuan langsung tunai dari pemerintah meski di tengah terik matahari dan tengah berpuasa. Berikut rangkaian informasinya. Kami rangkum dalam berita pilihan hari ini yang kami awali dengan balap liar yang dibubarkan polisi. Para pembalap liar di Desa Kariweng, Enrekang, Sulawesi Selatan kocar-kacir dikejar polisi yang datang membubarkan balap liar. Polisi sempat melepaskan tembakan membubarkan para pembalap liar. Polisi berhasil menahan para pembalap liar yang berusaha kabur dan menyita sepeda motor yang mereka gunakan. 35 sepeda motor dibawa ke Mapolres Enrekang, Sulawesi Selatan. Polisi meminta masyarakat tidak melakukan kegiatan yang meresahkan warga di bulan suci Ramadan. Ratusan warga Surabaya, Jawa Timur mengantri pembagian bantuan langsung tunai dari pemerintah. Meski di tengah terik matahari dan tengah berpuasa, mereka sabar mengantri demi mendapatkan BLT. Pembagian BLT ini digelar di markas Kodim 0830 Surabaya Utara. Bantuan yang diterima berupa sebesar Rp600.000 per kepala keluarga. Rencananya 345 kepala keluarga akan diberi bantuan yang akan dibagikan dalam 20 hari ke depan. Seorang pemuda yang diduga pelaku kelitih ditangkap warga di Kampung Badran, Kelurahan Bumijo, Kementerian Jetis, Yogyakarta pada Kamis malam. Pemuda ini ditangkap karena membawa parang yang diduga akan digunakan untuk kelitih. Video penangkapan pemuda ini viral di media sosial setelah diunggah oleh akun @merapi_uncover. Warga Yogyakarta kerap diresahkan oleh ulas kelompok pemuda yang kerap melakukan kelitih hingga menimbulkan korban jiwa. Sebuah kapal tongkang kembali menabrak jembatan Martadipura di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Jembatan yang membentang di atas Sungai Mahakam ini rusak di bagian tengah akibat dihantam kapal tongkang pengangkut konveyor. Kapal tongkang berkode SPA 30001 kini sudah ditarik mundur oleh kapal pandu untuk bersandar sementara dan pengoperasiannya ditunda sampai penyelidikan selesai. Mengisi ceramah usai sholat tarawih, Gubernur Anies Baswedan diteriaki Presiden. Informasinya saat lagi untuk Anda.